yang bermuara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, setelah UTS kali ini kita bertemu kembali dalam pertemuan perkuliahan lewat YouTube. Kali ini Pak Samsul akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian oleh konsumen. Jadi ada beberapa faktor ya, di antaranya adalah yang menurut Kotler terdapat faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah faktor budaya, faktor sosial, pribadi dan psikologis. Ini menurut Kotler tahun 2003. Kemudian ada juga menurut Wibawa tahun 2006, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen itu untuk membeli sesuatu produk ya. Di antaranya adalah dari Wibawa tahun 2006, dia menyatakan dalam penelitiannya menyatakan bahwa keputusan dalam membeli suatu produk dapat dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut, meliputi adalah pekerjaan, kemudian ada keluarga, garansi, promosi, kualitas, dan potongan harga. Nah, ini adalah di antara faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk di dalam ilmu marketing. Tentu kita sebagai seorang marketing harus memahami tentang apa kemauan yang mempengaruhi daripada seorang konsumen. Juga ada faktor-faktor yang lain ya, menurut peneliti yang lain, dia menyatakan bahwa yang mempengaruhi seorang konsumen antara lain adalah pengaruh psikologis ya, kemudian ada pengaruh pribadi dan pengaruh sosial dan pengaruh budaya. Hampir sama tadi yang saya sebutkan di antara pakar-pakar seorang peneliti, bagaimana seorang marketing, seorang pemasar, dia mengetahui apa yang mempengaruhi daripada konsumen untuk membeli produk-produk kita. Nah, pengaruh psikologis kita jelaskan ya, mencakup motivasi, kemudian juga persepsi, kemampuan belajar dan sikap individu. Ini adalah yang mempengaruhi, karena psikologis ini adalah motivasi dorongan kita dari diri kita untuk memutuskan membeli sebuah produk. Kemudian kalau pengaruh pribadi ini mencakup gaya hidup ya. Jadi kepribadian juga faktor status sosial dan ekonomi. Ini ketika kita orang itu mempunyai ekonomi ya, karena ekonomi ada segmen-segmen ya. Ketika orang itu mempunyai ekonomi yang bagus, sehingga ini dorongan untuk membeli ini juga mempengaruhi. Kemudian faktor sosial mencakup keluarga, pendapat pemimpin, dan kelompok referensi. Juga ini dipengaruhi oleh referensi, yang dimaksud di gini. Jadi ketika ada orang dipengaruhi, ini ada produk seperti ini bagus-bagus dan sebagainya, mereka dipengaruhi orang lain ya. Kemudian sehingga kita ingin membeli seperti orang lain itu. Jadi kadang kita terjadi membeli sesuatu barang itu referensi dari teman ini luar biasa banyak ya. Ketika kita membeli produk apapun itu yang namanya produk, kita sering mendapatkan informasi dari referensi dari teman, sehingga kita memutuskan untuk membeli.
hal ini sering terjadi di antara di lingkungan kita. Jadi kalau sudah ada yang referensi, kita sudah tidak ragu lagi dalam meneliti sebuah produk. Kemudian ada pengaruh budaya, ini mencakup budaya subkultur ya dan yang lainnya. Jadi budaya ini kadang terjadi di lingkungan kita untuk mudah membeli. Karena apa? Kita sering dipengaruhi oleh model-model ya, dengan budaya-budaya baru. Ketika orang Indonesia ini kan sering ada model-model baru. Nah, ini adalah kultur budaya yang setiap saat itu bisa berubah untuk ingin memiliki seperti teman yang lain, dan ini sangat banyak terjadi di lingkungan kita karena faktor budaya ini juga mempengaruhi bagaimana konsumen itu membeli sebuah produk. Dari keempat tersebut di atas, maka memiliki pengaruh hal-hal yang sangat erat dengan kelangsungan kualitas konsumen, yaitu evaluasi pembelian, di mana para pemasar ingin konsumen merasa puas setelah membelikan produk. Dari keempat tadi ya yang saya sebutkan, bahwasanya seorang pemasar, seorang produk selalu mengevaluasi produk kita setelah dibeli orang, sehingga kekurangan itu bisa diperbaiki ketika barang kita dipergunakan konsumen, dan dari jenis barang apapun itu ya. Kalau itu jenis barang motor atau yang lainnya, atau jasa ya, jasa juga bisa. Misalkan kita jasa itu adalah produk-produk jasa seperti penata rambut ya, kemudian tempat wisata, itu juga dievaluasi, karena hal itu untuk menarik konsumen agar dia kembali lagi untuk berkunjung kalau itu jasa. Kemudian kalau itu barang, mereka tidak akan kecewa dengan produk-produk kita. Kemudian kita juga akan menjelaskan tentang motif konsumen dalam keputusannya untuk pembelian sebuah produk. Yang pertama adalah motif rasional. Alasan konsumen membeli produk tertentu itu didasarkan pada evaluasi dan sejumlah atribut produk, misalnya mutu dan kegunaannya. Ini adalah motif daripada keputusan pembelian, di antara adalah motif rasional. Kita harus rasional di dalam kita membeli. Tadi sudah saya sebutkan, ketika seorang pemasar mengevaluasi, seorang konsumen juga akan mengevaluasi tentang produk-produk tersebut, sehingga kelangsungan ini terus berlanjut, dan secara rasional seorang konsumen itu adalah mengevaluasi secara individu di dalam yang mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian motif emosional. Alasan emosional ini adalah konsumen membeli produk tertentu yang didasar pada faktor-faktor yang objektif dan mencakup kemungkinan bersosialisasi, meniru orang lain, dan estetika. Sebenarnya hal ini sudah tercakup dalam tadi yang saya sebutkan, bahwa emosional ini, motif emosional, keinginan seorang membeli itu juga karena didorong oleh orang lain ya, didorong oleh orang lain, faktor objektif. Ketika orang lain itu sudah memiliki sebuah barang yang dengan sama, kita secara emosional juga akan ingin membeli seperti itu. Banyak ini terjadi di lingkungan kita ya, dan ini ada di sekalian juga akan merasakan bahwa ketika ada tas baru ya, atau model baru, sepatu baru dan sebagainya, secara emosional kita ingin membeli juga ya. Jadi ini juga hal ini sebuah keputusan pembelian, motif-motifnya dari kita. Jadi yang dimaksud motif adalah keinginan kita bagaimana motif kita untuk membeli sebuah produk-produk. Terkadang juga kita ingin membeli produk karena faktor ini, faktor emosional yang sudah
dimiliki oleh orang lain. Adik sekalian yang berbahagia, memang secara umum kita sebutkan di dalam faktor-faktor pembelian ya, diri kita ukur pada diri kita ya, ketika kita membeli kan jelas kita antara suka ya, kita ada kebutuhan, dan tentu adalah ekonomi. Pada dasarnya manusia itu kebutuhannya tidak terbatas, tetapi sumber daya kita terbatas, sehingga ketika kita memutuskan untuk membeli ya, produk-produk, kita selalu membuat keputusan dengan adanya yang paling itu emergency, yang paling dibutuhkan, yang tidak bisa ditunda lagi. Karena seperti terjadi pada diri kita ya, ketika kita membeli sesuatu, pasti yang kita butuhkan dulu. Hal ini dipengaruhi oleh sumber dana yang ada, karena setiap manusia pada dasarnya ingin memiliki semuanya, tetapi karena sumber daya kita terbatas, maka kita akan membeli atau memutuskan sebuah produk yang dipergunakan lebih emergency atau yang penting dahulu. Itulah adik sekalian yang berbahagia, kita setelah UTS kita akan berbicara secara ringan aja ya. Yang penting adik-adik mengetahui substansinya yang Pak Samsul sampaikan tentang bagaimana kita sebagai seorang konsumen itu memutuskan membeli sebuah produk sesuai yang kita butuhkan. Saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.